aktivitas patahan ini tentu saja nanti akan lama-kelamaan akan merubah bentuk Pulau Jawa sendiri dan pada suatu titik atau masa bisa dalam tanda kutip membelah Pulau Jawa. Hingga saat ini belum ada tanda-tanda alam yang secara langsung bisa memprediksi gempa megatrust. Kalau secara keilmuan, untuk kami para saintis itu, untuk bisa memprediksi itu kami butuh data yang cukup banyak dan kami juga butuh memahami bagaimana sistem itu bumi itu sendiri. Dan hingga saat ini pengetahuan dari ilmuwan sendiri masih sangat terbatas kaitannya dengan bagaimana memahami sistem dari bumi itu sendiri dan juga data yang kita peroleh itu juga masih sangat sedikit. Sangat kurang. Jadi untuk melakukan prediksi sangatlah sulit untuk bisa tahu kapan gempa berikutnya akan terjadi dalam hitungan hari, jam, menit ataupun detik. Yang bisa dilakukan saat ini oleh para saintis atau ilmuwan adalah kita bisa melakukan perakiraan dalam hal probabilitas terjadinya gempa tertentu pada di daerah tertentu. Jadi kita bisa menghitungnya dalam kemungkinan persentase, misalnya persentase kemungkinan kejadian gempa dengan magnitudo 6 500 tahun kemudian persentasenya berapa persen, seperti itu. Dan untuk penelitian saat ini, beberapa saintis sudah mencoba mencari kaitan antara fenomena-fenomena fisika sebelum terjadinya gempa. Jadi mereka mencoba mencari tahu kaitan antara perubahan suatu fenomena fisika sebelum terjadinya gempa. Dan ini masih dalam proses penelitian terus berlanjut. Kita juga bisa mengacu pada cerita turun-temurun dari di suatu daerah yang biasanya itu mengandung informasi untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi sebelum bencana dan nanti bisa dipakai sebagai panduan ketika kita melihat fenomena yang sama yang kaitannya dengan suatu bencana itu sendiri. Secara tatanan tektonik dan lokasi dari zona megatrust atau zona subduksi tidak mungkin satu gempa megatrust dapat membelah Jawa. Lokasi zona megatrust sendiri ada di lepas pantai selatan Jawa, tapi pergeseran zona subduksi ini dapat mengakibatkan gempa dan penjalan energi ke Pulau Jawa, namun tidak akan membelah Jawa saat itu juga. Aktivitas zona subduksi ini sendiri bisa menginisiasi aktivitas patahan di daratan. Aktivitas patahan ini tentu saja nanti akan lama-kelamaan akan merubah bentuk Pulau Jawa sendiri dan pada suatu titik atau masa bisa dalam tanda kutip membelah Pulau Jawa. Namun hitungan ini tidak dalam waktu puluhan tahun atau ratusan tahun, namun dalam jutaan tahun. Jadi gempa megatrust mungkin kata-kata yang tepat itu bukan merusak ya, tapi lebih kepada mengganggu ekosistem lautnya. Jadi gempa megatrust bisa menghasilkan tsunami dan tsunami ini kita tahu bahwa dia akan membawa volume air yang cukup besar ke daratan dan tentu tidak hanya volume airnya tapi juga apa yang dilalui oleh tsunami ini akan terbawa oleh ke daratan dan itu bisa dibilang akan mengganggu ekosistem laut itu sendiri. Salah satu penelitian yang pernah dilakukan itu adalah setelah gempa tsunami Jepang di 2011. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa banyak batuan yang sepanjang tsunami ini merambat itu yang mengalami keretakan dan juga berotasi yang tentu saja makhluk hidup atau spesies yang ada di batuan ini akan mengalami kegangguan. Kemudian akibat dari tsunami ini sendiri juga beberapa spesies alga di tempat tersebut jadi hilang gitu ya. Tapi juga ada kemunculan spesies lain dan ada juga spesies lainnya, spesies alga lain yang tidak mengalami perubahan apapun. Selain itu juga akibat dari tsunami ini ternyata bisa mengganggu pola pertumbuhan dari beberapa spesies seperti itu. Oke, jadi ini lebih persiapan kepada kita pribadi ya. Kita tinggal sebagai warga Indonesia, kita tinggal di daerah yang memang potensi bencananya cukup besar. Kemudian kita tidak bisa menghindari, kita tidak bisa tahu kapan bencana itu terjadi. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bersiap atau memitigasi bencana yang akan terjadi. Mungkin beberapa hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa belajar memahami keberadaan kita terhadap lokasi bencana itu sendiri. Apakah kita tinggal di tempat yang aman, apakah kita tempat yang memang sekitar kita itu ada potensi bencana, entah tidak hanya gempa ya, tapi juga banjir, tanah longsor ataupun tsunami.
Kemudian kita juga bisa kembali, selain lihat diri kita juga kita bisa lihat bagaimana kondisi tempat tinggal kita, bagaimana lingkungan kita, bagaimana sekitar kita sendiri, apakah siap ketika bencana itu terjadi. Kalau kita bicara tempat tinggal, tentu kita harus mungkin memperbaiki standar bangunan yang kita tinggali, di mana standar bangunan itu harus tentu yang tahan gempa dalam hal ini. Kemudian lingkungan, kalau kita bicara lingkungan dan sekitar kita, apakah lingkungan kita sendiri ini siap untuk menerima kejadian bencana. Mungkin kita bisa pasang jalur evakuasi, kita bisa juga lihat fasilitas apa yang bisa dipakai atau yang dicapai saat bencana itu terjadi. Dan kalau bencana itu sampai terjadi, maka yang harus kita lakukan adalah tetap tenang, karena itu adalah sebagai panduan untuk bisa kita mengingat-ingat kembali apa yang sudah kita persiapkan sebelumnya, dan jadinya kita bisa tetap memitigasi atau bisa selamat dari dari bencana ketika bencana itu terjadi. Demikian.